Era modern yang segalanya serba rumit dan depresif menjadikan gaya hidup minimalis menjadi pilihan dan tren kekinian. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, "Hiduplah sederhana agar orang lain dapat hidup." Ini kalimat yang cukup menarik bagi saya. Sederhana dalam konteks kekinian mungkin biasa kita kenal dengan gaya hidup minimalisme. Rumah dan segala kepemilikan kita yang sifatnya minimalis dan sederhana. Gaya hidup minimalis memang sedang ngetren. Ini sebagai bentuk protes atas gaya hidup konsumtif. By the way, sekarang saya ada di sekitaran Sarangan. Mungkin inikah yang dinamakan hidup sederhana minimalis. Piknik cukup, tidak perlu terlalu jauh dari rumah. Yang penting esensinya rekreasi. Merefreshkan otak, tak harus boros biaya. Berangkat jalan-jalan ke Eropa katakanlah. Tapi, makna minimalis dari satu kepala dengan kepala lain pastinya berbeda. Kita jelas punya standarisasi yang berbeda dalam mengukur suatu hal. Mungkin saja dengan piknik ke Sarangan ini, bagi saya adalah contoh gaya hidup sederhana atau minimalis. Tapi bagi standar orang lain, ke Singapura adalah contoh berpiknik yang minimalis. Sedang bagi saya itu berlebihan. So, saya tidak akan memperdebatkan perbedaan standarisasi tiap-tiap orang. Yuk kita bincangin tentang esensi hidup sederhana minimalis itu. Siapkan kopimu, enjoy dan nikmati. Maaf bagi yang salah kamar. Terus dukung channel kami ya, agar semakin berkembang. Sederhana dan minimalis adalah dua kata yang memiliki makna yang berdekatan. Keduanya kerap kali dikaitkan dan berada dalam konteks yang sama. Namun, sederhana dan minimalis tetaplah memiliki arti yang berbeda. Bisa dipahami maksudku? Paham kan? Lagi-lagi, saya nggak akan mengajak teman-teman untuk memperdebatkan ini antara makna sederhana dan minimalis. Hidup minimalis itu seperti falsafah Zen, minim barang, minim tekanan. Garis bawahi ini, minim barang, minim tekanan. Filsuf asal Prancis ini pernah menyinggung dalam bukunya ini, manusia selalu menginginkan banyak hal, padahal mereka udah punya semua hal yang dibutuhin. Keinginan yang tidak ada habisnya ini justru bikin manusia tergoda mengonsumsi banyak hal. Hingga pada suatu titik kita sadar, keinginan yang tak terbatas ini justru berujung pada kesia-siaan. Bahkan bikin hidup makin rumit. Nah, akhirnya ada segelintir orang menjalankan gaya hidup yang disebut dengan minimalisme. Bikin hidup sesimpel mungkin lah, seminimalisir mungkin. Seperti falsafah Zen, minim barang, minim tekanan. Seruput dulu kopinya. Kalau nyontek dari National Geographic, gaya hidup minimalis ini sangat diminati, khususnya di Jepang. Selain bikin hidup jadi lebih mudah dan tenang, gaya hidup ini juga mempermudah proses penyelamatan diri saat gempa. Ya kita tahu, Jepang rawan gempa dan tsunami. Dari situ mungkin mereka tergiring menjalani hidup minimalisme. Bikin rumah minimalis, sedikit isi barang dan perabotan di dalamnya. Bayangin saja, saat gempa, jika terlalu banyak barang, bisa-bisa mati tertimpa barang. Selain itu, ternyata penampilan sederhana minimalis juga banyak kita temui. Justru bisa kita lihat pakaian beberapa orang top dunia. Contohnya pemilik Facebook, dia cukup pakai kaos oblong kemana-mana, meskipun dia kaya raya. Kita pun yang melihatnya terkesan simpel dan hemat sekali penampilannya. Sekelas dia, suruh borong pakaian satu mall, mampu-mampu saja. Dan masih banyak contoh sosok lainnya lagi, seperti mendiang Bob Sadino. Kemana-mana cukup pakai pakaian sederhana dan sandal jepit. Pernah lihat film dokumenter ini? Karya Matt D'Avella. Dalam film ini diceritakan betapa minimalismenya. Tidak perlu membeli terlalu banyak barang, justru bisa mengubah kehidupannya. Tidak lagi merasa kekurangan. Ya karena udah bisa memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Dan ini sangat penting. Mereka tidak lagi dirundung depresi. Tonton saja filmnya, bagus kok, untuk bisa memahami hidup minimalisme. Filosofi minimalisme menurut setiap orang memang dan mungkin berbeda. Karena setiap orang tentunya mempunyai pola pikir, kebutuhan, selera, dan pilihan yang berbeda-beda juga. Seperti pada ungkapanku di pembuka tadi, perihal standarisasi yang berbeda-beda dari tiap orang.
Pernah saya baca buku Seni Hidup Minimalis, karya Francine Jay. Menarik juga buku ini. Buku ini seperti petunjuk bagaimana menjalani kehidupan yang minimalis. Tidak berlebih-lebihan, sederhana, dan hidup akan lebih tertata. Prinsip hidup minimalis ini entah karena faktor keterpaksaan atau apa. Era modern yang segalanya serba rumit dan depresif menjadikan gaya hidup minimalis menjadi pilihan dan tren kekinian. Mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Saya, Yusril Pujiono, sampai jumpa.